Kita ini menghadapi perang ideologi, banyak ideologi yang merusak. Radikalisme dalam bidang ideologi itu yang kita hadapi. Kami ke sini tidak ada masalah dengan Pak Ustadz Maman, tapi tolong pemerintah daerah, latar belakang perizinan ini model pertanian, kenapa pertanian di sini? Kami mohon kepada PUPR perizinan juga untuk mengkaji ulang. Itu yang kami ingat. Biar apa? Coba kaji ulang. Nih kalau betul-betul saya paling depan membela Ustadz Maman, tapi kalau saya yang paling depan untuk meluruskannya. Ketua Forum Aliansi Alim Ulama dan Masyarakat Cisayong, Septian, melakukan audiensi dengan dinas terkait di lokasi rencana pembangunan MIAS di wilayah Desa Sukaharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 9 Februari 2023. Audiensi dilakukan untuk mendapat kejelasan soal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan MIAS tersebut. Dari pihak MIAS, Ustadz Maman menjelaskan sudah menempuh prosedur perizinan dan lahan yang sekarang ini masih dalam tahap pematangan dan masih jauh dari tahap pembangunan. Jikapun nanti mulai dibangun, tentu tidak lepas dari pengawasan pemerintah daerah. Seluas ini ada yang memang masih pada posisi kita pertahankan sebagai lahan basah, ada lahan yang memang kita peruntukkan untuk bangunan sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini bidang perizinan. Nah sekarang ini seperti yang dilihat secara kasat mata ini baru pematangan lahan. Nah, mungkin nanti ketika kita memulai dalam pembangunan, saya yakin dan percaya kita tidak akan lepas dari pengawasan pemerintah tentunya. Sehingga kami, andaikan ada kekurangan, ada kegelapan, ataupun ada kesalahan, saya yakin nanti akan diluruskan. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, apalagi kita sebagai muslim, tentunya kita sangat taat terhadap regulasi yang ada. Kabid Tata Ruang DPU TRLH Kabupaten Tasikmalaya Ella Komala menjelaskan permintaan izin MIAS pada saat itu untuk pendidikan sehingga izinnya keluar. Lahan yang untuk asunah ini di luar yang memang 3 hektar ini ditetapkan oleh pertanian itu sebagai lahan KP2B, seperti itu Pak. Ketentuan KP2B tidak boleh alih fungsi. Dengan ketentuan apapun itu tidak boleh alih fungsi karena ini sudah menjadi ketentuan karena untuk selain karena di UUCK ada boleh berubah alih fungsi tapi di luar hal-hal yang ini gitu. Karena ini untuk pendidikan, nomenklaturnya waktu masih lahan basah dan memang diperbolehkan untuk pendidikan. Ya tadi di luar itu mungkin tidak bisa keluar, tidak bisa diperbolehkan untuk KP2. Kabid Kesbangpol Eko Siswanto juga menjelaskan selain dari yang sudah diizinkan tidak boleh dialihfungsikan. Namun apabila melanggar tentu pemerintah akan bertindak. Yang selain dari yang sudah diizinkan, yang itu 3 hektar ya Bu ya, selainnya itu adalah tidak boleh alih fungsi. Karena itu masuk pada KP2B atau LP2B. Itu barangkali ya. Nah mungkin barangkali nanti apabila memang nanti yayasan atau pondok pesantren melanggar hal itu, tentunya kami akan bertindak lain mungkin ya, karena itu melanggar perizinan. Jadi tidak boleh alih fungsi. Walaupun tadi yang sudah diizinkan karena memang ini adalah untuk kegiatan pendidikan. Nah kalau nanti ada bengkel segala macam, nah ini berarti penyimpangan daripada penyidikan itu. Kepala Desa Sukaharja menerangkan bahwa selaku pemerintah, desa hanya melayani masyarakat terkait pelayanan publik. Terkait perizinan, ia sudah menerima laporan dari Asunah bahwa perizinannya sudah mereka tempuh di Pemda Kabupaten. Bukti-bukti kami dalam waktu kemarin-kemarin sudah menerima dari pihak perwakilan dari Asunah. Mereka menyampaikan kepada kami, ke pemerintah desa, bahwa seluruh prosedur sudah ditempuh dan yang mengeluarkan izin kan bukan pemerintah desa. Yang mengeluarkan izin adalah pemerintah kabupaten. Jadi dari mulai IMB sampai termasuk lahan ya, persyaratan dari mulai IMB termasuk andal alin seluruhnya sudah ada disampaikan kepada kami.
bukti-bukti berbicara administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kata pemerintah kabupaten. Pada preskon bersama media, Septian juga mengklarifikasi terkait hebohnya pemberitaan yang menuding Ma'had Ihya As-Sunnah MIAS sebagai kelompok radikal. Tidak ada gerakan tersebut adalah untuk menyerang atau menyudutkan kelompok atau pribadi tertentu. Ya, tidak, kami menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh, radikalisme. Ini sudah menjadi permasalahan krusial di bangsa ini. Apalagi radikalisme dalam bidang ideologi, itu yang lebih berbahaya. Sekarang ini kami melihat dengan jelas ada sebuah upaya-upaya radikalisme dalam bentuk perusakan ideologi. Dan itu sudah nyampe ke tingkat-tingkat bawah. Kami sebagai ulama yang punya kewajiban moral, wajib untuk hadir untuk masyarakat. Kami wajib untuk hadir, menyelamatkan masyarakat. Kami bukan menolak. Tidak ada satu kata pun kalimat kami selama ini Majelis Ulama Cisayong maupun masyarakat yang mengatakan menolak rencana pembangunan atau kehadiran MIAS 2 Cisayong. Lalu apa? Kami ingin setiap orang yang masuk ke Cisayong itu mematuhi aturan-aturan yang ada, aturan kenegaraan, juga menghargai adat istiadat setempat yang baik. Biar apa? Biar tidak menjadi sebuah fitnah buat masyarakat. Tidak menjadi sebuah kemadaratan untuk masyarakat. Jadi itu yang kami lakukan, ya, dan sudah clear tadi juga. Sebab kenapa? Kami melihat di sini ada beberapa hal yang kurang dalam rencana tersebut, termasuk izin. Ya, termasuk izin pendirian. Karena ini baru ada izin pendirian. Ya, izin pendirian ini kami melihat bahwa itu didirikan di atas lahan KP2B atau kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang menurut undang-undang itu tidak boleh dialihfungsikan dengan alasan apapun. Ya. Sehingga kami ingin tahu mana nih yang KP2B, mana yang tidak. Dan tadi sudah jelas dari 6 hektar itu 3 hektar itu adalah KP2B dan itu tidak boleh dialihfungsikan. Dan kami tadi sudah menekan kepada pemerintah daerah tidak boleh dengan alasan apapun. Tidak boleh dengan alasan apapun itu untuk diizinkan, dan pihak pengelola juga tidak boleh dengan serta-merta menggunakan lahan tersebut walaupun itu lahan sudah menjadi miliknya. Sementara itu, Ketua Dewan Tarbiyah Ketarekatan Al-Irsyah Ustadz Ahmad Fakih menampik terkait pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan tersebut. Malah jika pihaknya meminta rekomendasi, tentu Irsyah tidak akan memberikannya. Bagaimana sikap bersama para ulama se-Kecamatan Cisayong di bawah komando Ketua MUI, kami tidak akan memberikan rekomendasi. Bukan cuma Idrisiah, kami secara tegas ya, secara tegas kami para alim ulama dan tokoh pimpinan pondok pesantren tidak akan pernah memberikan rekomendasi operasional untuk pesantren yang bersangkutan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan.